Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desti Pratiwi Adila Khairnisa dari kelas akuntansi C akan mempresentasikan mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi yang lain. Sedangkan elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Yang pertama adalah elastisitas permintaan harga, yaitu nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Contohnya, ketika A harga persatuannya 500, jumlahnya diminta 10. Ketika B harga persatuannya 450, jumlahnya yang diminta 12. Hitunglah elastisitas harga permintaan dari A ke B dan B ke A. Dari A ke B didapatkan nilai 2, yaitu elastis, yang artinya harga barang turun 1% menyebabkan jumlah barang yang diminta naik 2%. Dari B ke A didapatkan hasil 1,5, yaitu elastis, yang artinya harga barang naik 1% menyebabkan jumlah barang yang diminta turun 1,5%. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh suatu nilai koefisien yang berbeda. Hal ini dikarenakan menggunakan dasar yang berbeda. Untuk menghindari hal yang berbeda, kita menggunakan elastisitas busur, yaitu dengan menggunakan dasar rata-rata harga dan dasar rata-rata kuantitas. Dari contoh soal di atas, didapatkan elastisitas busurnya 1,73, yang artinya harga barang berubah turun atau naik 1% menyebabkan jumlah barang yang diminta berubah bisa naik atau turun 1,73%. Untuk mencari koefisien elastisitas titik, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kurva permintaannya harus berbentuk garis lurus. Dan yang kedua, perubahan harga sama dengan harga yang terjadi. Kita perhatikan kurvanya. Rumus elastisitas titik adalah perubahan jumlah dibagi jumlah. Perubahan jumlahnya itu dari 15 dikurangi 9 dan jumlahnya itu 9 dan didapatkan nilai 0,67. Ini termasuk ke dalam jenis kurva inelastis. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Yang pertama, tersedianya barang substitusi yang mirip. Contohnya, margarin dan mentega. Ketika harga mentega naik dan harga margarin tetap, maka akan mengakibatkan jumlah mentega akan turun drastis. Berbeda dengan telur. Ketika harga telur naik, maka tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan dikarenakan telur merupakan barang makanan tanpa substitusi. Yang kedua adalah kebutuhan versus kemewahan. Contohnya, ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang-orang tidak akan mengurangi frekuensi kunjungan mereka ke dokter. Sebaliknya, ketika harga mobil meningkat, maka jumlah permintaan mobil akan turun. Alasannya, karena orang melihat berobat ke dokter sebagai suatu kebutuhan, sedangkan mobil dinilai sebagai suatu kemewahan. Yang ketiga adalah definisi pasar. Sebagai contohnya ya, makanan, sebuah kategori yang luas, didefinisikan secara luas. Itu dia memiliki permintaan yang inelastis karena makanan tidak ada barang substitusi pengganti. Berbeda dengan misalnya kita mengkonsumsi kopi dalam kategori yang lebih sempit. Dia bersifat lebih elastis karena apa? Karena kopi dapat digantikan dengan misalnya dengan teh, dengan jus ataupun dengan substitusi yang lainnya.
Yang keempat adalah rentan waktu. Misalnya ya, suatu ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin mungkin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Akan tetapi kan setelah itu bagaimanapun juga orang-orang mungkin akan lebih memilih membeli mobil-mobil yang lebih irit bahan bakar ataupun menggunakan transportasi umum dikarenakan dari harga bensin yang naik. Selanjutnya adalah jenis-jenis kurva permintaan. Yang pertama ada permintaan inelastis, yaitu ketika koefisien elastisitasnya kurang dari 1, sehingga jumlah Q bergerak dari lebih kecil secara proporsional dibandingkan dengan harga atau P. Dapat kita lihat pada kurvanya. Contohnya ya, contoh dari permintaan inelastis itu seperti kebutuhan barang pokok. Yang kedua adalah permintaan elastis, yaitu ketika koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Kita lihat pada kurva bahwa jumlah Q bergerak lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan harga P. Contoh dari permintaan elastis itu seperti kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah permintaan inelastis sempurna. Terjadi ketika koefisien elastisitasnya sama dengan 0 dan kurvanya itu berbentuk vertikal. Dari kurva ini dapat kita lihat pada tingkat harga P berapapun, jumlah barang Q tetap sama, artinya P sejalan dengan Q. Contohnya dari permintaan inelastis sempurna itu seperti permintaan terhadap garam. Yang keempat adalah permintaan elastis sempurna. Terjadi ketika koefisien elastisitasnya itu tak terhingga dan kurvanya itu berbentuk horizontal. Jadi permintaan elastis sempurna itu terjadi ketika berapapun jumlah permintaannya, berapapun Q-nya, itu tingkat harganya atau P-nya itu tetap sama. Contohnya itu permintaan terhadap gandum. Yang kelima adalah permintaan elastis uniter. Terjadi ketika koefisien elastisitasnya itu sama dengan 1. Artinya di mana perubahan jumlah Q atau jumlah yang diminta itu sama dengan perubahan harga. Contoh dari elastisitas ini itu ke permintaan barang-barang normal. Selanjutnya adalah permintaan elastisitas pendapatan. Adalah koefisien yang menunjukkan di mana besarnya perubahan permintaan barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. Kebanyakan barang yang ada di pasar adalah barang normal. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan jumlah barang yang diminta. Karena jumlah yang diminta dan pendapatan bergerak pada arah yang sama, barang normal memiliki elastisitas pendapatan yang positif berbanding terbalik dengan barang inferior. Karena semakin tinggi pendapatan, semakin berkurang jumlah yang diminta. Karena jumlah yang diminta dan pendapatan bergerak pada arah yang berlawanan, maka barang inferior memiliki elastisitas pendapatan yang negatif. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan harga silang. Negatif atau positifnya nilai elastisitas harga silang dari permintaan bergantung pada apakah kedua barang adalah barang substitusi atau barang komplementer. Barang substitusi seperti contohnya hotdog dan hamburger. Peningkatan harga hotdog akan mendorong orang-orang makan hamburger sebagai gantinya. Karena harga hotdog dan jumlah hamburger yang diminta bergerak pada arah yang sama, maka elastisitas harga silangnya positif. Sebaliknya, barang komplementer, contohnya komputer dan perangkat lunak. Dalam kasus ini, elastisitas harga silangnya negatif karena